Kesibukannya sebenarnya sekarang aku lagi menjalani hari-hari yang eh, mungkin selama hampir 30 tahun aku belum bisa ngerasain gitu ya. Jadi kalau dulu kayaknya harus kerja 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 terus gitu. Pas sekarang lagi menikmati masa-masa menjadi ibu rumah tangga gitu, main sama anak gitu. Ya lebih banyak quality time yang aku bisa lakuin di rumah. Tadi bilang, Mbak bilang maaf 30 tahun belum bisa menikmati sekarang yang menikmati. Emang kalau bisa tahu, boleh tahu apa itu Mbak? Aku kan mulai ada di dunia entertainment itu dari umur 16 tahun. Berarti ya, sekarang itu udah mau masuk hampir 30 tahun deh gitu. Udah mulai berkarir gitu. Jadi dari umur 16 tahun tuh kehidupannya emang kerja aja setiap hari gitu. Dan sekarang tuh bener-bener baru ngerasain ternyata enak, nyamannya di rumah, tanpa ada beban harus abis ini kerja apa lagi, jadi nggak ngoyo gitu. Oke, Mbak ngomongin kesibukan. Waktu itu aku sempat baca artikel, Mbak dulu sempat kerja kantoran juga dan akhirnya keluar karena mohon maaf untuk melunasi KPR rumah, itu benar nggak sih Mbak? Kalau kerja kantoran untuk melunasi KPR rumah sih sebenarnya enggak, cuma kantoran karena aku itu lagi jenuh di dunia entertainment gitu ya. Jadi benar-benar udah masuk fase yang benar-benar aku jenuh banget. Aku butuh ada refreshment gitu, butuh suasana baru, lingkungan yang baru. Yang tadinya aku mikir mungkin aku mau sekolah lagi, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang dulu berangkat bareng gitu ya, satu sekolah dan lain-lain, mereka bilang nanti end up-nya kalau kamu kuliah buat apa, buat kerja juga kan gitu. Ya juga sih aku mikirnya gitu kan. Terus mereka bilang ya udah kenapa nggak langsung kerja aja, kerja di mana gitu, maksudnya dengan kalau aku mau masuk lagi ke field aku yang dulu gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu pada saat aku lulus kuliah gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Kata teman aku, oh sekarang kan banyak startup dan lain-lain, coba aja. Nah, itu 5 tahun lalu aku akhirnya coba untuk apply, aku ngelamar gitu ya, terus ternyata dipanggil interview dan lain-lain, keterima, udah aku bekerja. Tahun kapan Mbak itu? Itu sekitar tahun 2016 sampai 2000 kemarin 2021 2022. Kenapa memilih untuk nggak meneruskan kerja kantoran? Kemarin karena pandemi juga, terus ada internal issue yang udah mulai aku rasa politik ya gitu ya kan, kantor kan banyak politik ya. Jadi aku ngerasa juga wah udah deh kayaknya udah nggak fair buat akunya pribadi, jadi aku pikir mendingan aku yang mengundurkan diri. Oke Mbak, kalau soal sudah melunasi KPR rumah itu gimana Mbak ceritanya? Itu ceritanya karena pas kita akhirnya aku suami resign, terus aku juga resign, kan kita masih punya tanggungan nih gitu. Kita masih punya tanggungan KPR yang dari total tenor 20 tahun kita baru ngejalanin 8 tahun, masih ada sisa 12 tahun. Sedangkan di tahun ke-12 ini kita kan memutuskan untuk resign. Biasanya kalau kita habis resign itu paling cuma berjarak ya 3-6 bulan lah kita dapat pengganti yang baru. Dilalah setelah 3 bulan kok kita belum nemu yang cocok ya gitu untuk dapat pemasukan bulanan yang stabil gitu untuk kita membayar semuanya. Bukannya kita nggak punya tabungan, kita udah punya tabungan, cuma sayangnya kalau misalnya kita pakai untuk KPR ini kan rasanya kurang fair gitu, karena kita pikir ini tabungan untuk hari tua dan lain-lain. Ya untuk KPR ini ya kita dari pemasukan yang reguler harusnya. Nah pemasukan reguler itu ada, kira kita harus muter otak dong, ini gimana solusinya. Sempat kepikiran, suami ngasih ide untuk ya udah kita turunin aja nilai angsuran setiap bulannya, telepon ke pihak bank bisa, tapi akhirnya tenornya jadi bertambah lagi gitu, yang tadinya sisanya 12 tahun akhirnya harus bertambah lagi, mungkin jadi 18 atau 20 tahun lagi. Waduh, ini sama aja masuk kandang singa keluar kandang macan lain-lain gitu ya. Jadi ya apa solusinya gitu. Akhirnya saya tanya, ini sebenarnya sisa hutangnya sebenarnya berapa? Ternyata sisa hutangnya itu adalah seperti awal kita ngambil gitu loh. Jadi
ini kok berarti pengorbanan kerja keras kita bagi kuda di 8 tahun kemarin itu apa gitu. Oh ternyata buat bunganya aja. Jadi kita merasa ya ampun udah capek, udah apa, ternyata cuma buat bayar bunga gitu kan. Jadi sedih. Udah deh, kita udah tahu berapa nominalnya gitu yang hutang yang kita punya, yang itu memang harus kita lunasi. Kita coba bongkar-bongkar tabungan-tabungan kita, tabungan yang di bank, kemudian tabungan-tabungan emas dan lain-lain, aset-aset yang kita punya semua dibongkar-bongkarin. Akhirnya pas juga mungkin karena suku bunga juga lagi naik waktu itu, jadi kan kita ngerasa aduh kita ini harus bayar lagi berapa gitu kan. Ternyata juga emas juga lagi naik pada saat itu. Kita jual, alhamdulillah kebayar semuanya, biarpun harus nguras ya gitu. Jadi ya sekarang kalau mau buat nabung ya udah harus balik ke nol lagi. Berarti kan menguras semua tabungan dan balik ke nol lagi. Dari situ gimana Mbak untuk maksudnya mencari lagi uang yang mata pencarian itu gimana Mbak? Jadi mencarinya ya nggak ngoyo sih, tapi maksudnya tetap berusaha. Tapi di sekarang posisinya aku udah bilang ke suami bahwa aku udah mulai capek kalau aku harus ikut bekerja. Jadi aku udah melimpahkan semuanya ke dia gitu ya, sebagai kepala rumah tangga. Udah biar suami yang bekerja, aku yang mengelola. Jadi berapapun yang kita dapat gitu ya, kita berusaha hidup dari situ gitu. Jadi kita ya apa ya, kita harus merasa cukup gitu dengan apa yang kita punya. Kita syukurin aja. Tapi sempat Mbak jadi supir dan juga jualan dimsum, itu benar nggak sih Mbak? Ya supir itu sebenarnya gini loh, aku kan punya anakku masih SD, terus ada kendaraan, saya kan diantar jemput naik mobil, terus habis itu ada anaknya teman. Nah, suatu hari aku ngeliat anaknya teman pulang dia naik ojek online, itu anak perempuan gitu. Aku ngeliat kok kasihan banget, karena aku tahu anaknya, terus aku tahu dulunya juga, aku telepon, benar dia dijemput sama ojek online, biarpun itu langganan keluarganya katanya, tapi karena aku ngeliat anak perempuan kasihan banget ya, seumuran anakku naik ojek online. Terus aku tawarin, mau nggak aku antar aja. Terus mungkin dia nggak enak sekali 2 kali antar, dia bilang antar jemput aja mau nggak, aku bayar deh, dia bilang gitu. Wah nggak apa-apa, aku bilang gitu, nggak apa-apa. Ya udah, pas aku pikir-pikir lagi, oh ya lumayan juga ya buat nambahin kita juga gitu. Udah dari satu anak terus berkembang lagi, akhirnya ada anak lain lagi yang butuh kan, orang tuanya bekerja. Udah berkembang sekarang jadi sekitar bisa sekitar 7-11 anak. Sampai sekarang masih Mbak? Masih. Dari kapan? Mulai jadi antar jemput? Antar jemput itu sebenarnya pas kelas 2, ya tahun kemarin lah. Udah setahun. Sama jualan dimsum tuh kapan dah barengan? Kalau dimsum itu belum lama sih, baru 6, belum sampai setahun ya, 8 bulanan mungkin ya. Berarti untuk antar jemput anak dan jualan dimsum itu setelah KPR lunas ya Mbak? Bukan setelah KPR lunas. Setelah KPR lunas, kemudian kita pikirkan belum ada yang reguler juga. Aku pikir sambil menjalani rutinitas sehari-hari ya kan, kayak antar jemput anak, dengan ada orang lain yang juga butuh, kenapa enggak sama-sama saling membantu gitu. Aku juga terbantu juga kan. Dengan adanya antar jemput, otomatis kan untuk operasional juga kebantu gitu. Biarpun tidak menutupi secara keseluruhan, tapi lumayan bisa, aku bilang 75-80% bisa terbantu dari sana gitu. Terus habis itu mohon maaf Mbak, ini kan Mbak maksudnya jadi antar jemput anak dan juga jualan dimsum gitu. Ada nggak sih Mbak mungkin dari Mbak lagi rasa insecure atau rasa minder, karena kan banyak yang mengenal Mbak juga gitu. Balik lagi sih sebenarnya nggak perlu harus minder ya, maksudnya kita ngejalanin sesuatu hal yang halal gitu ya, kita ngejalanin sesuatu yang dengan ikhlas juga, bukan atas dasar aduh gengsi malah aku yang di orang-orang sekitar aku gitu loh yang bilang kayak misalnya kan lo kan artis atau apa, mungkin lo kenapa harus ada embel-embel, aku kan juga melakukan ini juga toh juga untuk anak-anak gitu, untuk lingkungan juga gitu, karena ya kayak jualan sushi gitu kan, itu karena aku ngeliat anak-anak suka nih gitu, ternyata ya udah aku jual gitu berdasarkan apa yang mereka needs mereka gitu. Apa sih Mbak jualnya? Sushi sama apa aja? Sushi aja. Oke
Oke, Mbak, ini kan udah mulai syuting lagi nih kayak sekarang. Emang lagi mau fokus lagi ke syuting atau gimana nih, Mbak? Atau mungkin kayak selingan-selingan aja gitu? Enggak sih, kalau misalnya dibilang fokus, enggak. Aku sih lebih kayak sekarang lagi menikmati aja. Aku belum bisa netapin apakah pure akan balik lagi ke industri entertainment lagi atau enggak. Aku belum bisa mutusin karena ya memang mungkin lagi fase lagi seneng hiatusnya aja kali ya gitu. Tapi kemarin alasan utama kenapa mau meninggalkan entertainment itu kenapa? Jenuh. Jenuhnya tuh kenapa tuh? Karena bosan dengan mungkin kalau dulu stripping syuting yang nggak sehat kah dari pagi ketemu pagi gitu? Iya semuanya sih karena dari umur 16 tahun kebayang ya setiap hari pulang sekolah kerja dan itu setiap hari gitu kerjanya macam-macam ya mulai dari pemotretan kemudian syuting sampai malam terus apa dan itu setiap hari dan itu menurut aku ya udah cukup lagi sangat jenuh aja dan butuh untuk breaknya. Orang bekerja juga pasti kan ada breaknya untuk udah deh saya mau istirahat dulu gitu merasa kita yang tahu kapasitas badan kita sih jadi karena aku tahu ya udah mungkin saatnya aku disuruh istirahat dulu. Tapi menurut Mbak Dara dulu waktu syuting zaman dulu tuh kayak ngerasa ini syutingnya nggak sehat nih makanya saya pengen udah animasi sih. Syuting sehat dengan sehat sih sebenarnya tergantung kitanya sih sebenarnya ya. Maksudnya gini, kalau jam kerjanya memang kita nggak bisa mungkiri, kita nggak bisa punya jam yang pasti gitu ya. Apalagi kalau kayak syuting sinetron kita nggak punya jam yang pasti. Kita minta pulang jam 8 malam gitu agak sulit. Apalagi tiba-tiba ternyata dibutuhkan scene-nya nih jam 2 dini hari nih karena mau ngambil sunrise gitu kan nggak mungkin ya kita minta pulang jam 8 malam gitu. Jadi ya itu semuanya sangat apa ya kita harus bisa adaptasi dengan kondisi makanya ya akhirnya balik lagi kenapa aku bilang ya tergantung orangnya gitu. Kalau kayak aku kan karena aku tahu aku kayaknya nggak kuat nih untuk kayak begadang syuting sampai pagi dan lain-lain jadi sinetron aku batasin film paling 1-2 aja nggak terlalu sering aku lebih prefer ngambil kerjaan-kerjaan yang kayak stripping untuk kayak acara TV gitu. Tapi itu kan tiap hari juga bisa hari ini Jakarta, besok di Bali, besok di Bali, lusanya udah di Jogja gitu. Jadi ya sama aja kan sebenarnya. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih yang bikin aku kemarin sempat jadinya mungkin capek badannya, ya akhirnya jadinya jenuh. Tapi sempat drop sakit gitu nggak sih gara-gara? Alhamdulillah enggak. Sempat mungkin sekali banget pernah tapi abis itu udah. Sempat suplai vitamin kah atau buat kayak biar? Dulu sih mungkin karena nggak ada waktu untuk olahraga akhirnya lebih ke vitamin ya kimia-kimiaan vitamin gitu jadi maksudnya ya dopingnya dari vitamin gitu. Buah juga jarang mungkin ya dulu gaya hidupnya kurang bagus tapi sekarang setelah pandemi ngajarin banyak banget hal gitu akhirnya kita yang mungkin dulu berpatokan karena pada vitamin aja sekarang kita lebih balik ke natural jadi makan sayur makan buah gaya hidup sehat seperti apa kayak olahraga waktu tidurnya cukup jadi ya badan juga akhirnya nge-detox lagi gitu untuk sesuatu yang lebih baik lah gitu. Tapi juga setelah lama nggak syuting gitu terus kayak merasa lebih zen gitu nggak sih lebih tenang gitu ya tenang nggak tenang ya balik lagi ke prioritas tiap orang tiap individu beda-beda cuma kalau aku lagi dapetin saat ini hal-hal yang ya kemarin itu sama hampir ya udah 28 tahun aku nggak dapetin gitu kan syuting kerjaan aku happy gitu tapi ya beda ya capeknya gitu jadi ya sekarang aku lagi nikmatin aja sekarang. Rindu nggak Mbak sama untuk syuting lagi kayak sinetron lagi? Dibilang namanya passion ya di dunia seni itu kan passion jadi pasti kangen gitu
kayak misalnya kangen siaran, kangen syuting, kangen apa, nge-MC apa segala itu masih ada gitu. Tapi kan alhamdulillah juga masih ada gitu. Cuma memang akunya yang banyak pemilah, aku yang filter, aku bilang ke manajer, oh kayaknya ya ini nih nggak usah deh gitu. Jadi manajer akhirnya yang kayak ya jadi nggak diambil nih, nggak usah deh capek atau nggak usah deh jauh gitu atau apa gitu. Oke, tanya dong Mbak, mungkin bisa apa yang membuat Mbak bisa melewati masa-masa, dibilang kan mereka masa-masa yang kurang, masa perjuangan gitu. Apa yang membuat Mbak bisa lewati masa tersebut gitu? Mungkin keyakinan aja bahwa kita tuh nggak mungkin selalu ada di posisi yang ini terus. Sesuatu hal yang baik pasti akan terjadi lagi buat kita gitu. Jadi diyakinin itu aja dan yakin itu akan cepat datangnya untuk kita. Jadi kita menjalani hidupnya juga jadi lebih easy going. Nangis-nangis nggak Mbak kemarin pas momen tersebut, pas perjuangan itu? Cuma kayak habis bayaran lihat saldonya saldonya udah tinggal cuma kayak gitu ya. Tapi ya udah ternyata Allah punya jalan yang lebih luar biasa ya. Sekarang buktinya karena rezeki itu kan bukan hanya sekedar materi ya gitu. Mungkin kalau kita ngeliat saldo, aduh kayaknya duit aku kayaknya sekarang nggak sebanyak dulu atau apa, tapi rezeki itu banyak banget. Rezeki itu datangnya kayak kita dikelilingi dengan orang-orang yang sayang sama kita, kita dikelilingi sama orang-orang yang care sama kita, itu rezeki yang luar biasa. Dan ini aku baru ngerasain kayak oh sekarang nih aku dapetin gitu. Jadi itu bukan hal yang gampang. Mungkin dulu aku kerja di 28 tahun aku banyak dikelilingi orang, tapi bukan berarti belum tentu gitu ya adalah lingkungan yang benar-benar berkualitas gitu loh. Tapi percaya nggak sih Mbak kalau dengan ada cobaan itu kita bisa kayak ujian buat naik level gitu? Oh iya pasti. Yakinin itu aja. Jadi rasanya oh ya udah ini mau naik level. Jadi ya kan kita nggak pernah dikasih cobaan melebihi kemampuan kita. Jadi ya kita yakin kalau kita bisa jalanin aja, karena ini sebenarnya bukan cobaan, karena ini ada sebagai gift dari Allah gitu aja. Terima kasih.